Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya minta bantuan operator untuk materi pertama, yaitu tentang murabahah. Nah, dari 3 materi ini sebenarnya yang paling banyak diamalkan di bank-bank syariah itu adalah yang pertama, murabahah. Kemudian mungkin porsi yang kedua yang lebih sedikit IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik, dan yang ketiga yang paling sedikit itu adalah musyarakah mutanakisah. Ya, oke, saya akan menjelaskan materi ini, yaitu hukum KPR syariah dengan akad murabahah di bank syariah. Ini saya awali dengan sebuah teks pertanyaan, karena ini ada satu pertanyaan yang dikirim ke saya oleh seorang jamaah pengajian saya, berasal dari Ranca Ekek, Bandung. Di sini ada yang dari Bandung barangkali? Ada ya? Nah, ini ceritanya ada seorang ibu yang mengajukan murabahah di bank syariah BSI, ya, untuk membeli lahan. Lahan itu nanti akan digunakan untuk usaha. Harga dealnya adalah 110, kemudian bank syariah meminta margin sebesar 14 juta. Jadi nanti bank syariah akan memberikan dana 110 untuk memberikan lahan, tapi nanti akan dikembalikan 110 ditambah 14, ya, 124 juta yang itu dicicil di dalam 48 bulan. Nah, apakah ini hukumnya boleh? Nah, ini kira-kira seperti itu rumusan masalahnya. Namun, akad murabahah yang dilaksanakan di berbagai bank syariah saat ini itu hukumnya adalah haram, tidak boleh. Ya, jadi ini jawaban singkat. Tetapi untuk bisa memahami jawaban ini, saya memberi penjelasan dalam 3 poin. Pertama, pengertian murabahah dan murabahah kontemporer. Karena sebenarnya murabahah itu tidak tunggal, tetapi ada 2. Yang dilaksanakan di bank syariah sekarang itu adalah murabahah kontemporer, tetapi ini rancu, tidak jelas bedanya dengan murabahah yang klasik. Kemudian yang kedua, saya harus menjelaskan perbedaan antara murabahah saja dengan murabahah kontemporer yang sekarang ini yang dilaksanakan di bank syariah. Nah, kemudian yang ketiga adalah hukum murabahah kontemporer. Kita mulai yang pertama mengenai pengertian murabahah, lalu nanti ada murabahah kontemporer. Yang pertama, apa itu murabahah? Di dalam satu kitab yang berjudul Bai'ul Murabahah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Malham, halaman 30, beliau mengatakan al-murabahatu ya bai'un bimithli tsamanil awal. Murabahah itu adalah jual beli dengan harga yang semisal dengan harga awal, biziyadatin rekin maklumin, dengan tambahan keuntungan yang diketahui, mutafakin alaihi, yang disepakati bainal mutaakidaini, di antara 2 orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Nah, itulah pengertian murabahah. Harga awal tadi ini ada 2 kemungkinan. Harga awal itu bisa maksudnya adalah harga kulaan. Kalau orang membeli sesuatu, dia tidak memproduksi sendiri, dia membeli untuk dijual lagi. Atau bisa jadi harga awal itu adalah harga produksi. Kalau kita membangun rumah sendiri, tidak kulaan kan, tapi itu menjadi harga awal. Nah, kemudian ada tambahan laba yang ini kemudian disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi kalau yang namanya murabahah ini ada 2 cirinya. Yang ini membedakan murabahah ini dengan jual beli biasa atau yang disebut dengan bai'ul musawamah.
Dua ciri itu apa? Yang pertama, pihak penjual memberitahukan harga awal atau yaitu harga pulaan bisa atau harga produksi bisa kepada pembeli. Kemudian ciri khas yang kedua dari murabahah adalah penjual memberitahukan besarnya laba kepada pembeli. Jadi kalau misalnya ada seorang yang menjual laptop, ini saya jual laptop, ini saya pulaan 15 juta, saya jual kepada Anda 20 juta, saya minta untung 5 juta, Anda setuju tidak? Nah, lalu si pembeli mengatakan, ya, saya setuju. Nah, itulah yang dinamakan jual beli murabahah. Jadi ada transparansi pada dua hal di antara dua pihak ini, setuju penjual dan pembeli. Yang pertama, harga pulaan atau produksi itu secara transparan disampaikan oleh penjual kepada pembeli, dan yang kedua adalah besarnya laba itu juga disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, murabahah yang ini adalah murabahah yang disepakati bolehnya oleh para ulama. Ya, banyak para ulama yang menjelaskan seperti Imam Ibnu Qudamah, kemudian Imam Al-Kasani, lalu ada Imam Ibnu Hubairah. Dalam kitab-kitab mereka itu mereka mengatakan murabahah ini hukumnya boleh tanpa khilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, tetapi ini ada satu hal penting ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa murabahah yang dipraktekkan di bank-bank syariah saat ini tidak sama dengan murabahah yang tadi saya jelaskan. Berbeda, walaupun memang ada titik kesamaannya, yaitu titik kesamaannya itu bank syariah ketika menjual barang kepada nasabah, dia jelaskan harga belinya dan marginnya juga dia jelaskan. Jadi ini dua ciri dari murabahah ini ada, tetapi ada perbedaan antara murabahah yang klasik ini dengan murabahah yang kontemporer. Nah, murabahah yang sekarang dipraktekkan di bank-bank syariah itu sebenarnya nama resminya cukup panjang, yaitu al-murabahah lil amir bisyirah, atau kalau di dalam bukunya Pak Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Praktek, itu beliau menerjemahkan murabahah KPP kepada pemesan pembelian. Ya, jadi nama lengkap murabahah yang dipraktekkan di bank-bank syariah itu, nama lengkapnya itu murabahah KPP kepada pemesan pembelian, atau bahasa Arabnya al-murabahah lil amir bisyirah. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Jadi kalau murabahah yang kontemporer ini adalah jual beli rumah antara pembeli dengan bank syariah, di mana bank syariah membeli rumah dari developer secara cash, lalu bank syariah menjual rumah itu kepada nasabah dengan menambah margin dan dibayar secara angsuran oleh nasabah. Nah, ini yang kontemporer. Jadi kalau yang kontemporer itu ada bank syariah yang ini kemudian menambah para pihak. Jadi kalau murabahah yang klasik itu hanya dua pihak, penjual dan pembeli. Kalau dalam yang kontemporer itu ada bank syariah, sehingga para pihak itu jumlahnya bukan dua, bukan penjual dan pembeli saja, tapi ada tiga, penjual, pembeli, dan bank syariah. Nah, jadi ada tiga pihak. Yang pertama ada nasabah, ini untuk yang kontemporer. Kemudian ada bank syariah. Ketiga ada developer atau pihak penjual. Ada tiga tahapan pokok. Ya, yang ini tiga tahapan ini sebenarnya juga tidak ada di dalam murabahah yang klasik. Ya. Jadi yang pertama, nasabah dan bank syariah saling berjanji atau berwa'ad. Wa'ad itu bahasa Arab dari kata wa'dun, janji, atau bahasa Inggrisnya to promise. Ya, dibaca wa'ad, diwakafkan, yaitu janji akan berjual beli yang akan dilangsungkan setelah bank syariah membeli barang yang diminta nasabah. Barangnya bisa rumah atau lahan atau kendaraan bermotor dan lain-lain.
Jadi tahap pertama dari murabahah yang sekarang itu antara bank syariah dengan nasabah yang intinya melakukan wa'ad. Wa'ad itu janji. Kenapa wa'ad? Karena tidak mungkin akad jual beli tidak mungkin. Kenapa jual beli tidak mungkin? Karena barangnya belum ada, belum dimiliki oleh bank syariah. Makanya bukan akad jual beli, tapi wa'ad, yaitu janji untuk berjual beli. Tahap yang kedua, bank syariah membeli secara cash barang dari developer, ya, dalam hal ini rumah. Yang ketiga, bank syariah menjual barang tersebut secara angsuran kepada nasabah. Ya, jadi ini secara garis besar tahapan murabahah yang sekarang dilaksanakan di bank-bank syariah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan antara murabahah yang klasik yang itu dulu dijelaskan oleh para ulama dengan murabahah yang sekarang dipraktekkan. Nah, sekarang saya mau lebih menukik kepada perbedaan-perbedaan itu dalam hal apa saja. Dari kajian yang saya lakukan, ada 5 perbedaan antara murabahah saja, ini murabahah yang klasik tadi, dengan murabahah kepada pemesan pembelian KPP atau murabahah kontemporer yang sekarang dilaksanakan di bank syariah. Ada 5 parameter atau hal yang kita lihat ada perbedaannya. Ada perbedaan dari segi jumlah para pihak, jumlah akad jual beli, keberadaan barang saat akad, keberadaan utang, dan hukumnya. Nah, perbedaan pertama yang bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, jumlah para pihak dalam murabahah yang klasik hanya 2 pihak, tidak ada yang lain, hanya 2. Pertama penjual, kedua pembeli. Tetapi dalam murabahah yang sekarang jumlah para pihak ini bukan 2, melainkan 3 pihak. Jadi ada penjual, ada pembeli, ada bank syariah atau mungkin lembaga keuangan syariah lainnya. Yang kedua, dilihat dari segi parameter jumlah akad jual beli. Kalau murabahah yang klasik hanya 1, sementara yang kontemporer itu 2. Jadi ini berbeda. Kalau dalam kontemporer, kenapa 2? Karena di situ ada 1 jual beli bank syariah yang membeli dari developer, itu 1. Yang kedua, bank syariah menjual rumah itu tadi kepada nasabah, jadi jual belinya itu 2. Tetapi itu dijadikan 1. Jadi 2 in 1 contracts, 2 di dalam 1. Yang ketiga, dilihat dari segi keberadaan barang pada saat akad jual beli. Pada murabahah yang klasik, barang sudah ada, sudah dimiliki oleh penjual pada saat akad jual beli. Tapi kalau dalam murabahah yang kontemporer, barangnya belum ada, belum dimiliki oleh bank syariah. Maka yang dilakukan bukan akad, tapi wa'ad. Ya, akad itu kontrak, kalau wa'ad itu janji atau promis, itu janji berjual beli setelah nanti barangnya ada. Perbedaan yang keempat adalah keberadaan utang yang bentuknya utang yang diangsur. Dalam murabahah yang klasik tidak selalu ada utang, jadi bisa ada utang, bisa tidak, bisa cash. Tetapi dalam murabahah yang kontemporer selalu ada utang, ya. Nah, ini ada perbedaan. Kemudian dari segi hukumnya, dalam murabahah yang klasik boleh hukumnya menurut semua ulama. Tetapi kalau murabahah yang kontemporer ini ada perbedaan pendapat. Jadi tidak semua ulama itu kemudian sepakat boleh. Ada sebagian yang membolehkan, seperti Syekh Yusuf Qaradawi, tapi juga ada yang mengharamkan. Ya, misalnya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, lalu ada Syekh Ziyad Ghazal, ada Syekh atau Abu Rastah, dan lain-lain. Nah, ini sedikit saya perdalam yang nomor 5 ya. Ini Korean detailnya.
Dan ini sebenarnya sudah saya ringkas di dalam bagan tadi, tidak saya baca lagi. Ini sudah saya ringkas tadi, kecuali yang nomor ini kecuali yang nomor 5, ini yang penting ya. Saya berikan penegasan mengenai hukumnya, hukum untuk yang murabahah kontemporer. Kalau murabahah ini hukumnya boleh menurut semua ulama, minimal ya, menurut 4 mazhab dalam fikih Sunni, dari mulai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu sepakat murabahah boleh. Tapi ini murabahah klasik. Tetapi kalau itu murabahah yang KPP, kepada pemesan pembelian, yang murabahah lil amir bisyirah, ini ada khilafiyah, ada beda pendapat. Sebagian ulama membolehkan seperti Syekh Yusuf Qaradawi, tapi ada ulama yang mengharamkan. Ini ada beberapa nama: Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Syekh Atta Abdul Rastah, Syekh Ziyad Ghazal, dan sebagainya. Nah, ini Syekh Atta Abdul Rastah, seorang ulama dari Yordania, beliau menjelaskan haramnya jual beli murabahah ini di link ini. Sementara kalau Syekh Ziyad Ghazal itu di kitabnya yang berjudul Mashruk Qaul Al-Buyut halaman 146.